menilai IP dan IPC gangguan jantung di ruang ICU. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahya Apriliani, NIM 24031111. Saya Dinda Ayu Fitriana dengan NIM 24031109. Saya Nadia Salsaisati dengan NIM 24031113. Saya Dista Fibriani dengan NIM 24031112. Saya Farhan Ramadhani dengan NIM 24031110. Suatu ketika, tepat pada hari Senin 21 November 2024, ada seorang anak yang mengantarkan bapaknya yang sedang tidak sadar ke RSUD Sehat Sejahtera. 3 hari sebelumnya, bapaknya baru saja pulang setelah opnam 10 hari di rumah sakit yang sama karena komplikasi. Salah satu masalahnya ada pada jantungnya. Saat serangan jantung terjadi, anak pasien segera membawa bapaknya ke rumah sakit karena beliau dalam keadaan tidak sadar. Sesampainya di rumah sakit, bapak langsung dibawa ke ruang IGD. Siapa yang bertanggung jawab dari keluarga pasien? Baik, silakan masuk. Hanya satu orang saja yang perlu menemani. Anak pasien pun langsung ikut masuk bersama perawat IGD untuk menemani bapaknya yang terbaring tidak sadarkan diri. Izin mengecek identitasnya. Mbak, perkenalkan, saya perawat Dista yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang di ruangan IGD. Bagaimana kondisi Bapak sebelumnya? Bapak sebelumnya tidak sadarkan diri, mengeluh tidak enak badan, nyeri dada di bagian kiri, mengeluarkan keringat dingin, dan kakinya bengkak sus. Baik, Mbak, ini Bapak akan dipindahkan ke ruang ICU untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penanganannya lebih tepat. Apakah Mbak bersedia? Bersedia sus, lakukan yang terbaik buat bapak saya sus. Berdasarkan data hasil pemeriksaan, perawat mendiagnosa bahwa bapak pasien mengalami serangan jantung. Perawat IGD menemui dokter di ruangannya. Permisi dok, ada pasien tidak sadarkan diri di ruang IGD, ada nyeri dada bagian kiri, mengeluarkan keringat dingin dan kakinya juga bengkak. Kemungkinan pasien ada gangguan jantung. Apakah pasien bisa langsung dipindahkan ke ruang ICU? Baik, akan segera dan langsung menghubungi perawat di ICU untuk memesan bed. Perawat IGD segera menghubungi perawat ICU dan memesan bed untuk pasien. Saya perawat Dista dari ruangan IGD. Apakah ada bed kosong di ruang ICU? Di sini ada pasien umur 45 tahun sedang tidak sadarkan diri. Kondisinya kaki bengkak dan keringat dingin. Informasi kami terima, segera dibawa ke ruang ICU, akan kami siapkan bed untuk pasien. Baik, sus. Mbak, mari ikut saya ke ruangan ICU. Bapak akan dipindahkan ke ruang ICU. Iya sus. Sesampainya di ruang ICU, perawat memberitahu anak pasien agar menunggu di luar ruangan. Mbak, tolong untuk menunggu dan berjaga di luar saja ya, karena peraturan dari rumah sakit untuk ruang ICU tidak ada keluarga pasien yang menunggu di dalam. Tapi bapak saya akan baik-baik saja kan sus. Kami akan menangani sebisa kami. Baik sus. Sus, ini data dari pasien Bapak Farhan, usia 45 tahun. Pasien ditemani anak perempuannya di luar. Baik sus, terima kasih. Perawat ICU segera melakukan pemeriksaan kepada pasien. Permisi bapak, saya perawat Dinda, saya akan memeriksa tanda-tanda vital bapak.
Perawat masuk ke ruang dokter untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari pasien. Permisi dok, berdasarkan hasil objektif Bapak Farhan, tekanan darah Bapak Farhan 140/90, suhu 38 derajat Celcius, denyut nadi 160 per menit, frekuensi nadi 35 per menit. Tadi saya sudah melakukan tindakan pemasangan oksigen. Tindakan selanjutnya apa lagi ya dok? Baik, bisa dengan dipasangkan EKG. Baik dok, saya akan memasang EKG. Berdasarkan persetujuan dokter, perawat melakukan pemasangan EKG. Setelah perawat melakukan tindakan, perawat menemui keluarga pasien di luar ruangan. Bagaimana kondisi bapak saya, Sus? Mbak, tenang dulu ya. Mari ikut saya ke ruang dokter untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Baik, Sus. Permisi dok, ini ada anak pasien dari ruang ICU atas nama Bapak Farhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Bapak seperti detak jantung dan tekanan darah meningkat. Dan tadi perawat sudah melakukan pemasangan EKG untuk mengetahui masalah detak jantung Bapak Farhan. Jika butuh bantuan langsung ke ruang perawat saja. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih dok.